Selamat sore Pak Bayu dan juga teman-teman. Kami dari kelompok 15, workshop pilihan pelanggan akan mempresentasikan mengenai exploratory research Matic Motorcycle Industry. Saya Sultan Raihan, silakan nikmati presentasi kami. Next. Nah, sebelumnya kelompok kami akan berkenalan terlebih dahulu. Tadi seperti yang sudah saya sebutkan, nama saya Sultan Raihan. Boleh dilanjutkan dari Mas Afdil. Oke, saya Abdul Khalid. Saya Marida Dewi Ramadhani. Saya Muzaina Azhara. Dan saya Rusyafa Salsabila. Oke, boleh next. Nah, untuk table of contents-nya bisa dilihat, kami akan menjelaskan dari market overview, four-piece analysis, ST analysis dan positioning diagram, serta consumers behavior, dan juga akan kami simpulkan dalam bagian terakhir. Next. Nah, untuk brand yang akan kami analisis, kami menggunakan brand primary, menggunakan Honda Beat, dan kami akan analisis kompetitornya, yaitu yang satu brand Honda Vario, dan juga brand lain, yaitu Yamaha Mio. Next. Yang pertama ada market overview. Nah, yang pertama kami akan bahas dari sudut pandang penjualan motor Honda dan Yamaha secara kumulatif pada tahun 2021. Secara kumulatif, Honda masih jauh mengungguli Yamaha dalam penjualan motor Matic-nya, hingga 2 kali lebih besar, bisa dilihat angkanya. Yamaha bisa hanya menjual sekitar 1 juta unit, sementara Honda hampir 3 juta unit, atau lebih tepatnya 2.800.000 unit. Next. Sementara itu, dalam sudut pandang penjualan per brand dan per produk, Honda Beat sempat juara. Pada tahun 2018, dilansir dari data oleh IC, Honda Beat mengungguli produk-produk saingannya hingga 2 kali lipat dari peringkat keduanya. Honda Beat bisa menjual dalam 1 bulan sekitar 133.000 unit, sementara di nomor 2 ada Honda Scoopy dengan hanya 69.000 unit. Yang ini menandakan bahwa Honda Beat merupakan merek yang sangat-sangat populer dan memiliki power dan juga market share yang sangat besar dalam pasar. Next. Nah, ternyata Honda Beat bukan sekali juara doang, tapi pernah dua kali juara. Pada tahun 2020, Honda Beat juga mengungguli merek-merek lain dengan angka penjualan mencapai 950.000 unit dengan margin yang cukup jauh dengan peringkat kedua. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Yang masuk yang pertama yaitu four-piece. Di sini saya akan menjelaskan four-piece yang pertama, yaitu brand yang kami usung, Honda Beat. Nah, produknya sendiri, Honda Beat itu yang paling baru ada 4, yaitu Honda Beat CBS, di mana CBS ini maksudnya adalah kombi brake system atau pengereman depan belakang. Lalu yang kedua ada Honda Beat CBS ISS. Nah, ISS di sini maksudnya adalah idling stop system yang itu efisiensi bahan bakar yang maksimal. Nah, lalu yang ketiga ada Honda Beat Street yang cocok untuk bermanuver di jalan karena stangnya yang lebar. Lalu yang terakhir adalah Honda Beat Deluxe yang paling baru karena diluncurkan pada tahun 2020 kemarin. Nah, untuk flashnya sendiri dapat ditemukan di dealer resmi Honda. Lalu untuk harganya sendiri, Honda Beat ini berada di range harga 17,5 juta sampai 18,5 juta. Dan terakhir yaitu promosinya, Honda Beat melakukan promosi seperti iklan di televisi maupun di YouTube Ads, lalu ada di media sosial juga, lalu mereka juga melakukan endorsement dengan idol group JKT48 untuk menyasar segmen remaja. Selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah Yamaha Mio. Yamaha Mio telah hadir meramaikan pasar motor matic di Indonesia sejak tahun 2003. Sejak lahirnya sampai dengan saat ini, Yamaha Mio telah mengeluarkan berbagai jenis variasi dengan produk desain yang berbeda-beda, menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Hal yang menjadi keunggulan bagi Yamaha Mio sendiri adalah bodinya yang ramping sehingga memudahkan bagi para pengendara motor pemula untuk mengendarainya. Next. Kemudian untuk place-nya, Yamaha Mio dapat ditemui di dealer resmi. Biasanya dealer-dealer resminya itu terletak di area pemukiman atau di mall, dan biasanya juga ada di pameran-pameran. Untuk range harganya berada di rentang 16.500.000 sampai dengan 17.270.000 rupiah. Untuk media promosi yang dijalankan oleh Yamaha Mio sendiri
Mereka menggunakan iklan, lalu banner di jalan, melalui media sosial Yamaha Motor Indonesia, serta menggandeng public figure seperti Isyana Saraswati untuk menjadi model dari produk tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sekarang berlanjut ke Honda Vario. Nah, di sini tentunya produk Vario mengalami sebuah perkembangan dari tahun 2006 sampai 2022. Nah, bisa dilihat dari segi namanya, yang pertama Vario 110 sampai dengan Vario dengan memiliki kapasitas cc 160. Kemudian di bagian promosi sendiri, Vario menerapkan harga diskon agar bisa menarik pelanggan, memberikan cashback, bermain sosial media seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan aplikasi seperti e-commerce guna untuk menarik minat pelanggan dan memberikan sebuah konten yang lebih kreatif agar menjalin hubungan. Nah, yang keempat ada membagikan sebuah selebaran kertas. Nah, ini seperti yang di atas, melakukan sebuah relationship kepada pelanggan. Dan yang terakhir, memasang DP yang cukup menarik agar bisa memudahkan konsumen untuk membayar. Next. Oke, di bagian harganya sendiri berbeda-beda dari harga 20 juta sampai dengan 29 juta. Nah, kemudian perbedaan dari Honda Vario 160 GBS dengan ABS, yaitu jika di segi GBS, sistem pengeramannya seperti yang sudah dikatakan Zahra tadi, masih berhubungan ataupun kerjasama. Berbeda dengan ABS, jika ABS sendiri-sendiri dan bisa mengurangi resiko untuk jatuh ketika melakukan pengeraman secara mendadak. Dan dari segi perbedaannya juga bisa dilihat dari sistem kuncinya sendiri. Jika Vario 160 GPS masih memakai kunci biasa yang biasa kita temui, berbeda dengan yang ABS memakai kunci remote. Kemudian dari segi tempatnya sendiri, motor Vario memiliki dua segi. Yang pertama online dan offline. Nah, segi online-nya biasa ditemui di HP kita ataupun laptop seperti Instagram, Facebook, dan e-commerce. E-commerce-nya seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan sebagainya. Nah, kemudian dari segi offline-nya sendiri, Honda Vario sudah memiliki banyak cabang di Indonesia dan kantor pusatnya berada di Jakarta Utara yang bernama PT Astra Honda. Next. Nah, memasuki bagian selanjutnya yaitu kami akan menjelaskan mengenai segmentasi dan targeting analisis. Yang pertama tentu saja Honda Beat. Nah, di sini saya mengambil 3 aspek yaitu demografis, psikografi, dan perilaku. Dari sisi demografis sendiri, Honda Beat menyasar usia kelompok remaja hingga dewasa muda, pria dan wanita, dan seluruh kelas ekonomi masyarakat. Untuk psikografi, Honda Beat ini diharapkan menyasar orang-orang yang gemar mengekspresikan diri dan menyukai suatu produk yang praktis dan fungsional. Nah, dari segi perilaku, manfaat yang dicari adalah Honda Beat, yaitu motor matic dengan penggunaan bahan bakar yang efisien, namun tetap gesit dan lincah karena Honda Beat ini telah memakai mesin ESP. Nah, selanjutnya untuk targeting Honda Beat ini menyasar 3 kelompok, yaitu yang pertama ada mahasiswa dengan karena mahasiswa itu mobilisasinya tinggi dan tetap ingin tampil trendy sehingga cocok dengan spesifikasi Honda Beat. Lalu selanjutnya yaitu pelajar SMA karena Honda Beat ini bodinya lebih ramping dibanding motor lain sehingga cocok dengan ukuran anak SMA. Lalu yang terakhir adalah kelompok karyawan kantor atau orang yang bekerja atau berkeluarga karena kelompok ini sering berkendara aktif di jalan raya setiap harinya. Selanjutnya. Oke, selanjutnya segmentasi untuk Yamaha Mio. Untuk demografisnya, saat awal rilisnya Yamaha Mio ini, mereka memfokuskan segmentasi demografisnya untuk wanita. Makanya
Model pertama mereka adalah aktris Tessa Kaunang. Lalu tagline pertama mereka adalah wanita jangan mau ketinggalan. Lalu di poster ini juga mereka menulis tagline kini saatnya wanita lebih menikmati kebebasannya. Lalu seiring dengan perkembangan zaman, Yamaha Mio menciptakan motor yang lebih sporty, lebih maskulin. Oleh karena itu, sekarang segmentasi demografis dari Yamaha Mio adalah pria dan wanita. Lalu untuk rentang umurnya dari remaja hingga dewasa. Untuk segmentasi psikografisnya adalah gaya hidup, yaitu kebebasan dan your own style. Ini diemphasiskan sendiri oleh Yamaha di tagline poster-poster mereka. Seperti ini poster pertama mereka yang atas yang menekankan kebebasan, lalu poster yang terbaru itu Yamaha Mio series terakhir menekankan kepada your own style. Lalu untuk segmentasi perilaku adalah manfaat yang dicari dari motor matic, yaitu performa mesin yang lebih baik. Karena Yamaha Mio sendiri memiliki mesin yang unggul dibandingkan motor matic lainnya karena memiliki kapasitas hingga 125 cc. Next. Untuk targeting Yamaha Mio, mereka menargetkan anak muda yang dinamis dan penuh gaya. Seperti yang saya bilang dan saya tunjukkan di poster sebelumnya, mereka menargetkan anak muda yang memiliki your own style itu. Lalu, mereka juga menargetkan orang dengan mobilitas tinggi yang membutuhkan performa mesin yang baik. Karena mereka menciptakan motor dengan kapasitas hingga 125 cc, pasti performanya akan lebih baik dan itu sangat dibutuhkan untuk orang-orang yang memiliki mobilitas tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Oke, ke bagian terakhir yaitu segmentasi Honda Vario. Yang pertama demografis. Nah, di bagian ini laki-laki lebih condong daripada perempuan karena faktor bentuk motor tersebut dan beratnya. Kemudian asumsi masyarakat yang menganggap bahwa motor Vario itu merupakan masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke atas. Kemudian dari segi perilakunya, nah dari manfaat untuk masyarakat, motor ini kuat dalam perjalanan jauh tanpa berhenti dan biasanya lebih nyaman atau enak untuk menempuh jarak yang jauh dan bisa dengan cepat. Kemudian yang kedua, kualitas produk baik. Nah, kita bisa ditemui di e-commerce ataupun barang-barang bekas motor Vario, harganya tetap tinggi, berbeda dengan motor yang lainnya. Nah, di situ bisa kita pahami bahwa kualitas atau produk dari motor Vario ini lumayan bagus. Kemudian segmentasi dari segi geografis yaitu berada di daerah perkotaan dan pedesaan. Nah, tentunya di perkotaan ini memiliki manfaat ketika mengalami sebuah kemacetan. Dan tentunya di pedesaan juga ketika berada di dataran tinggi akan memudahkan masyarakat tersebut untuk mengendarai motor. Kemudian di bagian yang terakhir segmentasi psikografis. Nah, biasanya motor Vario ini digunakan untuk kegiatan sekolah ataupun sehari-hari. Yang kedua, lebih sering digunakan anak muda zaman sekarang untuk berpacaran ataupun melakukan hal romantis. Next. Untuk target motor Vario ini dari anak-anak remaja sekitar umur 17 sampai 25 tahun ke atas. Kemudian targetnya berada di daerah kota ataupun desa yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kemudian di bagian terakhir, target penjualan pada motor ini sekitar 450 unit pada tahun 2022. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke positioning diagram. Nah, sebelumnya positioning diagram itu menurut
Philip Kotler adalah tindakan merancang produk dan bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu di ingatan konsumen. Next. Nah, ini merupakan positioning diagramnya. Jadi untuk Yamaha Mio sendiri itu lebih unggul di bidang prestigious to own dibandingkan Honda Beat dan Honda Vario. Selain itu, Yamaha Mio ini juga lebih financial effectiveness dibandingkan Honda Beat dan Honda Vario. Next. Nah, mengapa seperti itu? Karena menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa motor matic Yamaha Mio sudah mampu memposisikan produknya sebagai pemimpin pasar motor matic, karena Yamaha Mio paling unggul dibandingkan dari kedua pesaingnya, yaitu ada Honda Vario dan juga ada Suzuki Spin. Dengan memiliki keunggulan pada dimensi produk seperti merek, suku cadang, kualitas mesin, desain produk, dan warna motor, serta memiliki keunggulan pada dimensi harga, yaitu harga sesuai kualitas, harganya terjangkau, dan juga harga yang lebih stabil. Boleh next. Nah, lalu ini ada positioning Honda Beat dan Honda Vario. Jadi Honda itu juga unggul sebenarnya secara umum karena Honda ini telah memiliki brand produk tersendiri di masyarakat. Karena Honda adalah salah satu produk pertama yang muncul di Indonesia. Dan juga Honda ini udah memiliki slogan yang kayak udah didengar banyak sama seluruh masyarakat Indonesia, yaitu One Heart. Nah, Honda Beat juga dikembangkan dengan keunggulan irit, karbu, dan terjangkau dengan slogan iklan adalah Can't Stop the New Beat. Selain itu, Honda Beat juga sering mengadakan promosi ke segmen pelajar dengan tema ngebeat barang high cuisine. Nah, cuma emang untuk dari segi harga, dari yang kita lihat di slide sebelumnya tadi, harga pada Honda ini lebih mahal dibandingkan Yamaha. Next. Baik, kalau tadi kita ngomongin dari sudut pandang produknya, dari sudut pandang saingan-saingannya Honda Beat, kita mau ngomongin dari sudut sekarang mau ngomongin tentang sudut pandang gimana sih konsumer itu mandang dan merasakan terhadap produk-produk Honda dan terlebih Honda Beat. Boleh next. Nah, yang pertama adalah consumer cognitive. Jadi ada dua aspek yang akan kami bahas, yaitu beliefs dan perceived quality features. Untuk beliefs, Honda Beat itu udah nggak diragukan lagi kalau Honda Beat merupakan salah satu produk yang dipercaya konsumen dan menjadi salah satu produk terlaris selama beberapa periode seperti pada 2018, 2019, 2020 dan mungkin kalau mau ditarik historical datanya bahkan dari tahun 2014 udah jadi produk nomor 1 dalam segmentasi motor matic di CC 125. Dan juga untuk perceived quality features-nya, Honda Beat itu dinilai konsumen sebagai produk andalan nih untuk segmentasi matic 125 cc dengan gayanya yang sporty ramping dan sangat cocok untuk kebutuhan segala pihak. Ini mau dipakai sama orang dewasa, anak muda, maupun nenek-nenek, kakek-kakek itu masih bisa dan masih keren-keren banget. Dan terlebih dengan segmentasi matic 125 cc dan juga tadi seperti yang telah dibilang Syafa juga, kalau dia tuh punya tagline irit dan juga karbu, ini tuh bikin motor Honda Beat itu secara penggunaan bensin tuh benar-benar irit banget dan itu menjadi quality features yang jadi jagoannya Honda gitu, terlebih Honda Beat. Next. Nah, yang kedua kita mau ngomongin consumers affective. Nah, kalau consumers affective ini bakal dilihat dari sudut pandang satisfaction dan juga attitude. Nah, dalam menganalisis consumers affective, kelompok kami menggunakan indeks yang disurvei oleh Top Brand Index, yaitu ada indeks yang menunjukkan brand itu tuh seberapa memuaskan di mata pelanggan. Nah, kalau dari analisis The Brand Index tahun 2021, Honda Beat mengungguli Honda Vario dan Yamaha Mio, dan juga ada Honda Scoopy dan Honda PCX, dan menempati peringkat pertama dengan margin yang cukup jauh atau perbedaannya dengan peringkat 2 sekitar 14%-an. Nah, hal ini memberikan implikasi bahwa Honda Beat itu memberikan kepuasan kepada konsumen dan secara timbal balik juga menunjukkan dan ditunjukkan juga oleh historical data bahwa konsumen juga loyal terhadap Honda Beat. Yang ditunjukkan dengan Honda Beat itu selalu menempati peringkat pertama dalam penjualan motor tahunan di Indonesia. Dan ini menunjukkan kalau emang Honda Beat itu produk yang selama ini tuh punya performa yang bagus banget di masyarakat dan juga di Indonesia gitu. Next. Nah, yang terakhir mau ngomongin tentang consumer cognitive. Kalau ngomongin consumer cognitive ada dua, yaitu intention to purchase dan juga loyalty. Nah, kelompok kami menemukan jurnal dengan memberikan kesimpulan penelitian dan hasilnya adalah mendapatkan bahwa produk motor Honda memiliki brand equity yang kuat di benak pelanggan. Ini tuh surveinya dilakukan di Lampung dan hal ini juga dari survei tersebut juga ditunjukkan kalau tingkat switcher brand yang rendah
atau switcher brand itu tuh gimana seorang konsumen itu pindah-pindah antar brand dalam satu periode, biasanya dalam 1 tahun atau dalam beberapa tahun. Nah, kalau konsumen Honda itu punya tingkat switcher brand yang rendah, dan tingkat satisfied buyer dan liking of the brand sama committed buyer itu tinggi. Jadi kemungkinan konsumen Honda untuk pindah ke produk lain itu rendah karena tingkat kesukaan dan kecintaan konsumen Honda terhadap produk Honda dan komitmen terhadap menggunakan produknya lagi itu tinggi. Itu ditemukan dalam jurnal yang dibuat oleh Edi Kovani pada tahun 2018, seperti itu. Next. Nah, kesimpulannya, boleh next lagi langsung. Nah, jadi bisa disimpulkan kalau Honda Beat itu unggul dalam 3 aspek. Yang pertama loyalty, yang kedua quality, dan juga yang ketiga implikasinya menjadi top of the game. Loyalty yang ditimbulkan dari Honda yang selalu berkomitmen untuk memberikan produk yang terbaik bagi masyarakat dengan kualitasnya yang super baik selama Honda berada di Indonesia, itu menimbulkan adanya loyalty dari konsumennya itu sendiri. Dan loyalty dari konsumennya itu sendiri memberikan customer base yang loyal dan consumer base yang selalu ada di Indonesia dan setia kepada produk Honda yang menimbulkan Honda menjadi produk top of the game atau top of mind-nya dari segmentasi motormatic di Indonesia. Dan ini mungkin bisa jadi saran buat produk-produk lain atau brand-brand lain kalau mau bisa menyalip Honda Beat, mungkin ya ikutin mungkin apa yang dilakukan sama Honda Beat biar bisa ngelawan pasarnya Honda. Honda Beat juga keren banget sih Honda karena mereka bisa menggunakan influencer-influencer tapi kesannya bisa masuk ke pasarnya dan menggunakan segmentasi influencer dari influencer yang muda, influencer yang relevan sama orang tua, dan semuanya tuh bisa efektif terhadap target pemasaran dari Honda itu sendiri yang ditunjukkan dari performa penjualan motor Honda Beat yang selalu nomor 1 di Indonesia gitu. Jadi untuk kesimpulannya seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih buat teman-teman yang udah presentasi barusan, dan juga terima kasih buat Pak Bayu untuk dari kelompok 15. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.